Kayak kemarin pandemi ya, tempe tahu, tempe baceman ya itu aja 12.000, 10, 8.000 gitu. Ini saya gini, kalau dia ngina saya belum tentu kamu hidup kamu sama kita enakan kamu. Selamat datang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hiruk-pikuknya jadi salah satu denyut nadi aktivitas di ibu kota. Ini bukan sekedar tempat berlabuhnya kereta api. Stasiun Senen jadi tempat bernaung 175 orang porter kereta. Mereka bekerja silih berganti demi sesuap nasi ataupun berkirim rezeki dengan keluarga. Namun, pandemi mengubah banyak hal. Saat diberlakukan lockdown di Jakarta, para porter sempat tidak bisa bekerja. Tidak adanya pendapatan sepeser pun membuat mereka banyak yang tidak sanggup bayar kontrakan. Bahkan, ada juga yang memutuskan kabur ke kampung halaman. Kita 8 bulan. Cuma mondar-mandir aja ngalor ngidul katanya orang Jawa itu. Dari ke selatan ke utara gitu aja udah. Untungnya, kondisi yang seolah mati suri ini tak terlalu lama berlangsung. Mereka kembali ke ibu kota setelah diberi kepastian kapan kereta mulai beroperasi. Biasanya, Idul Fitri jadi momen para porter panen rezeki. Namun, tidak untuk tahun ini. Mulai akhir April hingga pertengahan Mei, pemerintah memberlakukan larangan mudik. Hanya penumpang yang memiliki urgensi dan penuhi persyaratan yang bisa lakukan perjalanan. Hal ini jelas berdampak pada sumber penghasilan porter. Situasi sepi tersebut jelas membawa nestapa, apalagi dalam keseharian pun pendapatan porter tidak bisa disebut memadai. Ada yang ngasih 20, nggak tahu itu ada yang ngasih 30 ada yang tadi. Ya, rezekinya lain-lain yang ngasih. Ada yang pelit kemarin 15.000 itu. Masa 2 kali kasih 20.000? Kita minta tambahan aja. Masa 2 kali manggul beras kasih 20.000? Kemudian, giat kereta yang dimulai kembali sejak 18 Mei membawa secercah cahaya. Ada harapan menjemput banyak rezeki. Namun, penghasilan tak menentu ini kadang jadi bumerang. Jangankan untuk mengirimkan nafkah bagi keluarga, kadang untuk memenuhi perut saja sudah habis. Nah kalau kayak gini, duitnya nggak ada ya nggak minum sama sekali. Biarin tenggorokan kering kalau gini. Tentu, kadang-kadang 500. Tahu istri saya kan nggak jalan keretanya, tahu. Jadi nggak kirim sama sekali, udah tuh buat makan aja sama kontrakan gitu. Kalau dapat banyak ya makannya yang enak, kalau nggak dapat ya tempe lah. Kayak kemarin pandemi ya, tempe tahu, tempe baceman ya itu aja 12.000, 10, 8.000 gitu. Nggak ada penghasilan. Kalau ada penghasilan ya rawon lah, 15.000. Porter yang saat ini dikenal adalah mereka yang menyediakan jasa mengangkut barang bawaan penumpang transportasi. Ya, semacam kuli panggul. Tapi jauh sebelum itu, porter justru ternyata berawal dari kuli angkut. Sering ikut kereta kita itu. Terus diajak teman kita ke Jakarta. Ikut kereta barang langsung dimasukin nama ekspedisi. Yang sekarang itu namanya kereta cargo itu loh, muatan barang itu. Seiring perkembangan zaman, mereka pun dituntut tampil sedikit rapi untuk membuat penumpang lebih nyaman. Enak sekarang pakai sepatu ganteng, bersih terus. Pekerjaan ini sering kali dipandang sebelah mata. Tak jarang, ada juga yang menganggap para porter ini sebagai pekerja rendahan.
Tapi pandangan tersebut tak menyurutkan semangat mereka. Meski menjadi porter bukan pilihan utama, bekerja halal adalah cara bertahan hidup untuk diri sendiri serta keluarga. Saya persis kayak gini, kalau dia menghina saya, belum tentu kamu hidup kamu sama kita enakan kamu. Masih merdekan kita daripada kamu. Itu kalau kita bebas kok. Kita gak kerja setahun masih gak apa-apa, misalnya bahkan nganggur kayak itu. Kalau pegawai nganggur atau karyawan nganggur kan dikeluarin. Kalau kita enggak, kemarin buktinya 8 bulan nganggur, gak apa-apa. Dari satu manusia ke yang lainnya, kita perlu saling menghargai dan bisa mengambil arti. Seperti dari para porter ini. Dari peluh dan ikhtiar, kita bisa belajar arti ikhlas. Karena saat dunia terasa kejam dan tak sesuai harapan, bersyukur pun jadi kunci untuk terus menatap ke depan. Nasibnya orang kan lain-lain. Walaupun kamu juga pegawai kayak kita, kuli kayak kita, apa yang lain-lain yang naik kereta ini. Kan gitu. Kita aja belum tentu jadi pegawai juga, kan gitu kita. Sama-sama nyari duitnya aja. Sopir juga kuli. Pegawai juga kulinya pemerintah, kepala desa juga kulinya rakyat, sama aja kita juga kulinya penumpang, gitu aja kalau prinsip saya itu. Katanya orang Jawa kan daki-daki urip itu, yang penting kita makan sehat,